Baik, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, yaitu perusahaan dan lingkungan perusahaan. Pertama, perusahaan. Pengertian perusahaan: suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusi, serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan juga bisa kita artikan suatu unit kegiatan ekonomi yang diorganisasikan dan dijalankan sebagai organisasi produksi yang tujuannya untuk menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi dengan tujuan menyediakan barang dan jasa. Tentu, untuk memuaskan kebutuhan. Tempat dan kedudukan perusahaan. Pemilihan dan tempat letak perusahaan sangat penting untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan, efisiensi perusahaan, daerah pemasaran produk, dan tempat pindah. Tidak ekonomis dan peraturan pemerintah. Tujuan didirikannya perusahaan memiliki dua sisi. Pertama, tujuan ekonomis, kedua, tujuan sosial. Tujuan ekonomis berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contohnya, menciptakan laba, pelanggan, keinginan konsumen, tenaga kerja, kualitas, harga, kuantitas, dan pelanggan. Kedua, tujuan sosial. Perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia, faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan. Sifat-sifat perusahaan. Ada beberapa sifat. Pertama, kompleks. Kedua, sebagai suatu kesatuan atau unit. Ketiga, sifat beragam. 4, saling tergantung. Dan kelima, yaitu dinamis. Fungsi-fungsi perusahaan memiliki dua jenis. Pertama, fungsi operasi. Kedua, fungsi manajemen. Fungsi operasi memiliki contoh, yaitu pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, fungsi operasi utama perusahaan, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi, dan komunikasi, pelayanan umum, dan UU atau undang-undang. Fungsi operasi penunjang. Yang kedua, yaitu fungsi manajemen memiliki contoh juga, perencanaan, perorganisasian, pengarah, dan pengendalian. Lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan eksternal, dan yang kedua, lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Untuk pengertian mengenai lingkungan eksternal mikro dan makro, bisa kalian simak dalam gambaran visual berikut.
Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi kegiatan produksi. Contohnya sebagai berikut. Baik, sekian penjelasan dari kelompok saya. Saya, Jeremy Teti, pamit undur diri.